Tahukah teman-teman mengenai apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen berasal dari kata kerja to manage, yang artinya mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola. Sedangkan SDM adalah salah satu sumber daya yang terdapat dalam organisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktivitas. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen keorganisasian yang memfokuskan diri pada unsur sumber daya manusia yang bertugas mengelola secara baik agar diperoleh tenaga kerja yang puas akan pekerjaannya. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Kegiatan tersebut akan berjalan lancar apabila memanfaatkan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Sutrisno, ada beberapa fungsi MSDM. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan memperkirakan tentang keadaan tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan organisasi secara efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan itu sendiri untuk menetapkan program karyawan ini meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, pengorganisasian. Kegiatan tersebut untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagan organisasi. Organisasi yang baik akan membantu terwujudnya tujuan secara efektif. Yang ketiga adalah pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Pengarahan dilakukan oleh pemimpin yang dengan kepemimpinannya akan memberikan arahan kepada karyawan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik. Adapun pengadaan itu sendiri merupakan proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya tujuan. Yang keempat yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan mengendalikan karyawan agar mentaati peraturan organisasi dan bekerja sesuai dengan rencana. Bila terdapat penyimpangan, diadakan tindakan perbaikan dan atau penyempurnaan. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan, perilaku kerjasama, dan menjaga situasi lingkungan pekerjaan. Yang kelima yakni pengembangan, yang merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoretis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa yang akan datang. Yang keenam yakni kompensasi, yang merupakan pemberian belas jasa langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada organisasi. Prinsip kompensasi itu sendiri adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerja, sedangkan layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan primer. Yang ketujuh yaitu pengintegrasian, yang merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercipta kerjasama yang serasi dan saling menguntungkan. Di satu pihak organisasi memperoleh keberhasilan atau keuntungan, sedangkan di lain pihak karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya. Yang kedelapan, pemeliharaan, yang merupakan kegiatan pemeliharaan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan program kesejahteraan berdasarkan kebutuhan sebagian besar karyawan, serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi. Yang kesembilan, yakni kedisiplinan, yang merupakan salah satu fungsi MSDM yang penting dan merupakan kunci terwujudnya tujuan organisasi. Pemberhentian yang ke-10 merupakan putusnya hubungan kerja seorang karyawan dari satu organisasi. Oke, selanjutnya itu ada tujuan manajemen sumber daya manusia. Di sini tujuannya itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama itu ada tujuan sosial. Pada tujuan sosial, manajemen sumber daya manusia itu organisasi bertanggung jawab secara sosial terhadap tantangan dan keperluan yang terjadi di masyarakat, khususnya itu di ruang lingkup organisasi dan dapat mengurangi efek yang merugikan. Yang kedua itu ada tujuan organisasional. Tujuan organisasional itu langkah untuk menunjukkan keberadaan dari suatu organisasi sehingga perlu adanya kontribusi sumber daya manusia secara keseluruhan. Yang ketiga itu ada tujuan fungsional. Tujuan fungsional pada proses manajemen sumber daya manusia itu mempertahankan kontribusi dari sumber daya manusia tiap departemen yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Sumber daya manusia itu pada tiap departemen harus dipelihara sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kontribusinya secara optimal. Yang keempat itu ada tujuan individu. Pada tujuan individu dalam suatu organisasi itu harus terpenuhi dan diselaraskan dengan tujuan organisasi. Peranan atau pentingnya MSDM dalam organisasi. Pertama, perspektif politik. Peranan MSDM dan perspektif ini lebih banyak mengarah pada sudut makro. Relevansi dan peranan MSDM pada perspektif ini bertitik tolak dari keyakinan bahwa sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki oleh suatu organisasi, mulai dari level makro atau negara atau bahkan internasional hingga level mikro. Kedua, perspektif ekonomi. Orang sering beranggapan bahwa pemahaman MSDM tidak lain karena untuk kepentingan ekonomi semata-mata. Ditinjau dari sudut perspektif ekonomi, bobot perhatian dan tekanan yang diberikan terhadap MSDM seolah-olah karena relevansinya yang lebih dekat pada sisi bahwa manusia sering dipandang sebagai salah satu faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa oleh satu satuan ekonomi. Ketiga, perspektif hukum. Organisasi manapun memiliki berbagai peraturan, ketentuan, atau perjanjian-perjanjian yang semuanya itu pada dasarnya mengatur tentang hak dan kewajiban secara timbal balik antara organisasi dengan para anggotanya, antara orang-orang yang mempekerjakan dengan orang-orang yang dipekerjakan. Yang keempat, perspektif sosial kultur. Masalah MSDM juga dapat disoroti dari perspektif sosial kultur. Ada 2 alasan utama yang mendasari perspektif ini. Yang pertama, sisi yang satu ini lebih peka karena berkaitan langsung harkat dan martabat manusia. Yang kedua, melalui perspektif ini juga ingin ditekan bahwa sulit diperoleh suatu sistem MSDM yang bebas nilai. Kelima, perspektif administrasi. Perspektif ini menekankan bahwa peranan organisasi pada zaman modern ini menjadi semakin penting. Semua kemajuan dan keberhasilan manusia dalam berbagai aspek kehidupan niscaya dicapai melalui organisasi. Keenam, perspektif teknologi. Relevansi dan peranan MSDM tidak terlepas dari berbagai perkembangan dan kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dampak dari berbagai kemajuan tersebut dapat bersifat positif dan juga negatif.
Pendekatan manajemen sumber daya manusia menurut Marliani tahun 2015 ada 3, yaitu yang pertama, pendekatan mekanis atau klasik. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah dan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan pada perusahaan. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial atau human relation, yaitu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap permasalahan dipecahkan dengan kepala dingin atau sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Tantangan dalam MSDM. Yang pertama, terdapat tantangan lingkungan. Di dalam tantangan lingkungan ini, adanya perubahan di segala bidang yang bergerak secara cepat. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi yang pesat. Yang ketiga, beragamnya tenaga kerja. Keempat, dampak globalisasi. Kelima, ekonomi. Keenam, perpu yang semakin banyak. Ketujuh, ketatnya perkembangan pekerjaan yang kompleks. 8. Perubahan peranan keluarga dan kelangkaan keahlian tertentu. Yang kedua, ada tantangan organisasi. Tantangan organisasi ini mencakup adanya 1. Memilih posisi yang kompetitif. 2. Tuntutan keluasan. 3. Penghematan personil. 4. Restrukturasi organisasi. 5. Menciptakan tim yang mandiri. 6. Bertambahnya perusahaan kecil. 7. Perubahan budaya organisasi. 8. Teknologi semakin maju. Dan 9. Tuntutan serikat. Yang ketiga, terdapat tantangan individu. Di dalam tantangan individu ini dapat menempatkan orang pada jabatan yang tepat, memperlakukan orang secara lebih etis, perhatian yang besar terhadap tanggung jawab sosial, meningkatkan produktivitas personal, adanya tindakan memberdayakan personal, mengambil langkah yang tepat.